masukan, banyak kritik, banyak kekhawatiran. Nggak mungkin kita bahas semua ya, karena efektivitas dalam video. Jadi mari kita fokuskan kepada hal-hal yang paling banyak dikhawatirkan oleh publik. Oke, gue kategorikan jadi 4 hal. Pertama soal penyadapan, kedua penangkapan, ketiga penyitaan, keempat soal pemblokiran. Nah, di luar 4 hal yang gue bahas ini, sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul dan question mark besar tentang UU ini. Tapi mari kita fokus ke sini, karena ini yang paling sering dibicarakan. Dan gue bakal ngebahas ini dengan mengacu pada naskah final RUU KUHP yang disahkan ya, yang 156 halaman yang sudah gue coba pelajari seharian. Jadi dasarnya bukan poster, bukan postingan media sosial atau sumber lain. Pure dari naskah, pure dari poin per poin, dan rujukan serta beberapa pendapat para ahli atau pakar gitu. Oke, kita mulai aja. Pertama soal penyadapan. Jelas ini sesuatu yang penting dan sangat besar ya, karena udah menyangkut hak asasi paling fundamental manusia. Dan jangan sampai ini terganggu gitu. UU KUHP ini memang mengatur soal penyadapan. Itu ada di pasal 1 ayat 36 dan pasal 136. Nah, kalau kita bandingkan dengan naskah sebelumnya, memang ada beberapa perubahan. Nah, di naskah terbaru dikatakan kalau penyadapan itu akan diatur oleh undang-undang tersendiri. Dan DPR melalui keterangan yang menjelaskan ini akan dilaksanakan secara hati-hati. Nah, masalahnya yang emang harus dijawab sekarang adalah ketika UU-nya belum jadi, belum ada bentuknya, belum ada barangnya, apakah tindakan penyadapan sudah bisa dilakukan? Ini kan jadi menggantung dan harus dijelaskan secara rinci. Karena kalau nggak ada produk hukum yang jelas yang mengatur bagaimana ini bisa jadi pegangan, terus tindakannya dilakukan tanpa dasar undang-undang yang mengaturnya belum ada gitu ya, ini pasti menimbulkan pertanyaan dan harus diselesaikan. Karena bisa jadi masalah yang besar juga lo melakukan tindakan tanpa dasar hukum yang jelas. Sih? Nah, selanjutnya masalah penangkapan. Ini juga memunculkan banyak kekhawatiran di publik. Masyarakat khawatir kalau mereka bisa saja ditangkap ketika belum terkonfirmasi melakukan tindakan pidana. Dan ini berdasarkan apa yang tertuang pada pasal 5 dan pasal 93. Jadi kalau kita baca butir per butirnya, memang di pasal 5 itu mengatakan bahwa penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindak penangkapan. Di pasal 93 butir 1 juga kalau nggak salah ya, silakan teman-teman cross check lagi, dijelaskan pula untuk kepentingan penyidikan, penyelidik atau perintah penyidik juga berwenang melakukan penangkapan. Dan inilah yang menimbulkan kekhawatiran banyak orang. Namun teman-teman kalau kita baca lebih dalam lagi, ternyata di pasal 94 itu tertera bunyinya seperti ini. Jika penangkapan baru bisa dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. Jadi alat bukti ya, bukan barang bukti. Nah, kalau berdasarkan pasal per pasal yang sudah kita bahas barusan, kalau lu ditangkap tanpa 2 alat bukti ini, ya lu bisa gugat dan lu bisa protes karena penangkapan itu berarti terjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di undang-undang tersebut. Jadi aparat kita nggak bisa dan nggak boleh nangkap orang sembarangan tanpa 2 alat bukti yang sudah diatur oleh ketentuan di pasal 94 tersebut. Lalu soal pemblokiran dan penyitaan.